Channel Nightmare ini membuat konten-konten horor dengan target penonton luar negeri, mendapatkan 6 juta subscriber dengan jumlah video 448. Konten-konten seperti ini banyak diminati oleh penggemar luar negeri. Bahkan untuk target penonton di Indonesia pun, konten-konten horor atau cerita horor ini banyak peminatnya. Video yang baru diupload 3 minggu saja sudah mendapatkan 1 juta penonton. Dan kalau kita cek di Social Blade, channel Mr. Nightmare ini berhasil mendapatkan $4.000 sampai $68.000. Kalau kita estimasikan dari yang terendahnya saja dengan kurs dolar per hari ini sebesar 16.261, kita ambil yang terendahnya saja $4.000 adalah 65 juta rupiah per bulannya. Sedangkan rata-rata kalau target penontonnya luar negeri itu RPM-nya itu bisa 10 kali lipatnya dari yang terendah. Coba kita cek salah satu videonya. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum menemukan ide konten yang tepat, barangkali ide konten seperti ini cocok buat teman-teman. Di video ini saya akan memberikan tutorialnya cara membuat konten seperti ini atau konten cerita horor seperti Nightmare ini dengan target penonton luar negeri. Silahkan disimak video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa sama-sama sukses. Nah, buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baiklah teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk membuat konten horor seperti di channel Mr. Nightmare tadi. Pertama, kita akan membuat judul atau mencari ide judul konten horornya. Ada beberapa cara di sini untuk membuat ide judul cerita horor tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat judul-judul cerita horor di Mr. Nightmare ini yang akan kita jadikan sebuah konten. Atau jika teman-teman tidak mau, bisa meminta bantuan yang namanya ChatGPT. Buka Google Chrome-nya, kemudian buka ChatGPT-nya. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses ChatGPT ini, silahkan daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, jika sudah kebuka seperti ini, kita tinggal tuliskan perintahnya di kolom perintah ini. Buatkan saya 3 judul cerita horor dalam bahasa Inggris untuk target penonton luar negeri. Nah, di sini teman-teman bisa meminta berapapun, misalnya 10 judul atau 100 judul. Jadi teman-teman tidak akan pernah kehabisan ide konten. Jika sudah seperti ini, tinggal klik ikon tanda panah ke atas ini. Nah, di sini kita sudah diberikan 3 judul. Kita perintahkan lagi ChatGPT ini, kita tuliskan, saya memilih yang nomor 1, buatkan narasi 3 menit untuk voice over-nya dalam bahasa Inggris. Jika teman ingin membuat video yang lebih panjang, di sini teman-teman tinggal rubah saja. Bisa 10 menit, bisa 30 menit, atau bisa 1 jam. Jika sudah seperti ini, klik ikon tanda panah ke atas ini. Nah, ini kita sudah diberikan bahan voice over-nya, ya. Kemudian kita salin, lalu kita simpan di catatan, kemudian kita hapus yang tidak kita perlukan. Kita kembali ke ChatGPT, kemudian tuliskan lagi perintah di sini, buatkan prompt untuk membuat video AI di aistudio.google.com untuk setiap adegannya. Kemudian jika sudah, klik ikon tanda panah ke atas. Jika sudah, kita salin lagi, kemudian kita simpan lagi di catatan. Nah, jika kita sudah punya bahan voice over-nya dan bahan prompt untuk membuat videonya, langsung kita akan membuat videonya. Kita salin prompt pembuat videonya, lalu kita kembali ke Google Chrome. Ketikkan di kolom penelusuran ini aistudio.google.com. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang baru mengakses aistudio.google.com ini harus daftar terlebih dulu dengan menggunakan akun Google. Nah, saya sudah login, maka jika sudah seperti ini, klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, kemudian pilih media, lalu pilih PAO, masukkan prompt
yang sudah kita salin tadi, lalu klik tanda panah ke atas. Dan ini dia hasilnya ya. Lalu kita download. Klik ikon tanda panah ke bawah ini untuk mendownloadnya. Kemudian kita kembali ke catatan untuk menyalin prompt yang kedua. Lalu kita salin prompt yang kedua ini. Lalu kita kembali ke aistudio.google.com. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Lalu tempel di sini. Klik ikon tanda panah ke atas ini. Ini sudah jadi ya. Tinggal kita download, klik ikon tanda panah ke bawah ini. Nah, silakan teman-teman buat ya dari prompt-prompt ini. Di sini ada 10 prompt. Silakan teman-teman buat sendiri seperti yang sudah saya contohkan tadi. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat voiceover-nya. Kembali ke catatan, kemudian kita salin bahan voiceover-nya tadi. Lalu kita kembali ke Google Chrome, ketikkan di kolom penelusuran ini ElevenLab. Nah, tampilan beranda ElevenLab-nya seperti ini ya. Lalu kita klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, pilih text to speech, kemudian kita tempel tag yang sudah kita salin tadi. Buat yang baru, kita diberikan 5.000 kredit. Jika sudah melebihi, maka kita harus berlangganan. Nah, untuk memilih voiceover-nya, sini ada tulisan Rahel, kita klik. Nah, di sini banyak suara voiceover yang bisa kita pilih. Dan untuk target penonton luar negeri, terutama Amerika itu, di sini cocoknya menggunakan voiceover yang Adam. Kita tinggal ketikkan saja di kolom penelusuran ini. Nah, ini kemudian untuk memilihnya tinggal klik, kemudian klik generate speech. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita download. Untuk menyimpannya di galeri HP, klik ikon tanda panah ke bawah ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat sound effect horornya. Teman-teman bisa membuat sound effect horornya di ElevenLab ya. Klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, kemudian pilih sound effect, ketikkan di kolom ini, ketikkan horror, kemudian klik generate. Kita diberikan 4 buah sound effect ya. Sini sebelum coba kita tes dulu. Nah, seperti itu ya. Sini ada 4 sound effect. Silakan teman-teman download. Cara untuk mendownloadnya, klik dulu sampelnya ini, lalu klik ikon tanda panah ke bawah ini. Nah, ini sudah terdownload. Jika kita sudah mempunyai sound effect-nya, maka kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap editing. Seperti biasa, saya menggunakan aplikasi editing CapCut. Buka aplikasi editingnya, klik proyek baru, silakan masukkan video-video yang sudah kita buat tadi di aistudio.google.com, harus berurutan ya. Kemudian jika sudah, klik tambah. Lalu kita masukkan sound effect horornya, klik audio, kemudian klik suara, pilih perangkat. Silakan teman-teman pilih, klik ikon plus ini. Coba kita tes. Kemudian kita potong sound effect ini di sini. Lalu volume yang kita potong ini kita kecilkan kira-kira di 30 karena kita akan memasukkan voice over-nya. Lalu jika sudah, masukkan voice over-nya. Klik audio, pilih suara, pilih perangkat. Nah, silakan masukkan ya. Klik ikon plus. Nah, ini sudah masuk. Teman bisa menambahkan sound effect yang ada di aplikasi CapCut ini. Caranya hampir sama ya. Klik suara. Kemudian di kolom penelusuran ini ketikkan suara horor. Ini dia. Jadi sebelum menggunakannya, kita harus cek dulu. Nah, jika sudah cocok, klik ikon plus ini. Kemudian kita sesuaikan dengan durasi videonya. Sound effect-nya ini kita bagi, kemudian klik hapus. Lalu volumenya kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu ya. Karena nanti akan dimasukkan suara voice over-nya. Nah, jika sudah, dan kita masukkan suara voice over-nya, kita tempatkan di sini, kemudian klik audio, klik suara, pilih perangkat, silakan pilih suara voice over-nya, klik ikon plus ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita ekspor. Sebelum mengekspor, teman-teman harus tentukan dulu resolusi yang paling bagus agar kualitas videonya bagus ya. Caranya klik yang ada tulisan UHD AI ini,
Lalu, nah di sini resolusi yang paling tinggi adalah 4K, kemudian ada 2K atau minimal 1080 pixel. Kemudian untuk tingkat bingkainya, sini yang paling tinggi adalah 60 atau minimal 50. Kemudian jika sudah, klik ekspor. They say room 13 had been sealed off for years. No one checked in. No one checked out. Just silence. Behind a locked, rusted door. But that didn't stop Daniel Cole, a true crime podcaster obsessed with urban legends. He wanted the exclusive, the story no one dared to tell. And so on a cold November night, Daniel checked into the old Black Ridge Hotel. Armed with a mic, a camera, and a laptop, he snuck into room 13. His plan? A live broadcast? His hook? The night I spend inside a cursed room, viewers poured in, thousands from all over the world. Daniel joked at first. Said the place smelled like mold and regret. But 17 minutes in, something changed.